melihat apa yang kalian ya, dinar dirham itu dibawa agar apa? Agar tidak ada pikiran kabur, karena kalau kabur berarti hartanya ditinggal. Orang kafir Quraisy itu mereka berjihad hitung-hitung membela diri dan harta ya. Kalau kita wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, mengorbankan nyawa, tenaga dan harta. Kalau orang kafir mah jihadnya untuk membela nyawa dan harta, beda dikit. Makanya ketika di babak pertama perang Uhud mereka kalah, itu mereka meninggalkan harta mereka dalam jumlah yang banyak, terutama itu dinar. Dinar teh emas atau sadinar itu kan, satu keping dinar itu 4,25 gram. Ayeuna 800.000 punya emas teh 990.000 ya. Ya bulatkeun lah jadi 4,25 itu 4 juta ya. Satu keping dinar itu nilainya 4 juta. Kalau banyak wah seberapa ratus juta atau mungkin miliaran. Siapa yang tidak tertarik melihat emas sebanyak itu? Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, belum lagi unta, kuda ya. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian terbukti ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan murni akhirat. Nah, jadi sekelas sahabat saja yang sudah lulus perang Badar, lulus satu perang Badar teh 300 orang melawan 1000. Wah, ya mun Persib pemain tilu ngalawan 11, dagis pasti elehnya meok meme dipacok. Dia sahabat kuat dan menang, menunjukkan pengorbanan, jiwa pengorbanannya tinggi. Tapi dalam perang Uhud, nah kalau perang Badar ini godaannya tidak besar, karena perang Badar itu nggak direncanakan perang ya. Cuma program kaum muslimin itu di masa-masa awal hijrah itu mencegat rombongan orang Quraisy, rombongan dagang. Jadi nggak terlalu banyak lah gitu ghanimahnya. Nah ini tidak niat perang, tapi tiba-tiba terjadi perang. Sering lah saya juga bahas tentang perang Badar ini. Jadi kalau perang Uhud memang dari awal disiapkan oleh orang kafir Quraisy, hartanya banyak. Ketika melihat ghanimah, wah pancena kudu pasabikul khairat, meren bahasa orang Sunda mah, paboro-boro, dan meninggalkan pos masing-masing. Ini ibaratnya dalam sepak bola, kalau pemain meninggalkan posnya, wah bahaya itu ya, bahaya, bisa jadi serangan balik kalah. Sama dalam perang juga demikian, meninggalkan posnya karena merasa orang kafir sudah kalah dan sudah lari, padahal bukan lari, mereka berbalik ke belakang lalu menyerang umat Islam dari belakang. Jadi tanda kutip ya, kalahnya umat Islam saat itu karena mental cinta dunianya masih ada, dan itu enggak semua. Itu orang-orang, jadi jangan juga kita memahami seperti Syiah. Kata orang Syiah, sahabat itu gila dunia, sahabat itu gila kekuasaan. Ya, buktinya salah satunya perang Uhud. Padahal Al-Quran menyebut minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Enggak semua.
Siapa yang yuridud dunia itu sahabat yang mu'allaf, yang belum ikut perang Badar, yang baru atau anak-anak mudanya, pemain ngora yang kemarin tidak ikut sekarang baru ikut. Nah ya nu mengacaukan deh kalau orang tuanya Abu Bakar, Umar itu sudah teruji. Termasuk di ayat-ayat lainnya Allah selalu menyebut di balik perintah jihad itu akan ada selalu orang-orang munafik. Jadi ciri orang munafik itu mereka nggak mau diajak jihad atau malas diajak jihad. Ya. Ayat yang paling terkenal, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu takulu apa? Takulu bahwa kita siap jihad kalau sudah diizinkan perang dek di perangan cenah. Udah diwajibkan perang mereka malah tidak perang. Kabura maqtan indallah. Allah betul-betul murka kepada orang-orang yang ngomong janji, kalau sudah diizinkan perang kita akan perang. Tapi ketika disyariatkan perang mereka tidak perang. Makanya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Shaffan itu taat. Pos-pos ya, baris. Yang sebelah sini, yang sebelah sini kudu taat we. Lamun teu taat teu shaffan hancur. Ya. Tidak ka'annahum bunyanum marsus. Jadi perang itu kalau kalah kaum muslimin ini gara-gara taqulu mala taf'alun, antara yang diomongkan ya dengan kenyataan. Dan kita rasakan kan ya, bapak-bapak yang aktif di RW, di RT ya. Terus semalam saya ngobrol dengan auditor independen ya BUMD Pemprov Jabar. Kata beliau, saya mah bebas ngomong, pakai silakan, tidak pakai nggak apa-apa. Meski itu sekelas RK, kalau saya kritik, kalau salah. Dan saya ngobrol itu banyak, apalagi di level BUMD yang nggak perlu ada perusahaan, anak perusahaan bikin anak perusahaan buat ya bancakan proyek lah gitu. Yang begitu-begitu. Ini kita rasakan di level RT, RW, masjid, ya, yayasan, organisasi, sok aya we orang-orang yang mental punten munafik. Ngomongnya bagus, ari pas prungna goreng gawe. Ya, enggak ada pengorbanan itu. Itu kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Kenapa? Karena kurang mujahadah jiwanya. Atau di ayat lain, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital. Itu surat Muhammad halaman 3 paling atas ya. Orang-orang beriman, maksud orang beriman di sini di komunitas kaum mukminin maksudnya orang munafik. Ada yang mengatakan kapan cenah diturunkan surat yang mengizinkan perang itu. Ketika diturunkan, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyyi 'alaihi minal maut. Takut mati. Karena takut mati itu maka ya jadi tidak ikut perang ya. Makanya kata Allah, fahal asaitum in tawallaitum ang tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ini orang-orang yang berpaling dari jihad karena takut mati itu nanti karakternya akan merusak di bumi, termasuk merusak silaturahim. Pasti jadi benalu ya, pasti jadi bara dalam sekam orang-orang seperti ini. Kemudian di surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah
falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah. Takut lihat musuh itu seperti takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada Allah. Harusnya takut kepada Allah, ini mah takut kepada manusia. Kalau itu sih harusnya takut, tidak ikut perang itu takut kepada Allah. Ya emang ada takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah. Lima katabta alainal kita laula akhartana ila ajalin qarib. Kenapa sekarang sih jihad itu? Nanti dong, bulan depan, tahun depan. Qul mata'ud dunya qalil. Jawab, kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa wala yuzlamuna fatila. Akhirat itu lebih baik bagi orang bertakwa. Jadi mereka tidak ikut jihad karena mental mendahulukan akhiratnya masih lemah, ya, masih gila dunia. Atau di surat Al-Fat, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sedang sibuk nih mau panen, ini keluarga kami ada yang sakit, lo balasan nggak ada dakwah ya nu geringnya dek jihad mah. Itu jihad mah dek lalajo persib nu gering deh. Jadi bahkan siap kersakit oge maksakeun ngadobrak pagar. Tapi kalau untuk ngaji, aduh cenah lagi sakit, banyak alasan. Nih orang-orang seperti ini yang ditegur oleh Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka mengaku iman tapi kata Allah belum iman, masih Islam. Kenapa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Jangan ada ragu lagi kalau udah beriman mah. Wajadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalau masih ragu, berangkat enggak itu belum beriman, berarti gila dunianya masih tinggi, ya. Termasuk di surat At-Taubah itu, makanya surat At-Taubah disebutnya surat Al-Fadihah. Fadihah itu ngabolekerkeun yang menyingkap keburukan, karena di surat At-Taubah wah dibolekerkeun sifat orang munafik. Kata Allah, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang minta izin kepadamu tidak ikut jihad itu orang yang tidak beriman. Oh jelas. Jadi kalau masih banyak pertimbangan ya untuk ikut berjihad, kalau dalam konteks kita sederhananya ikut aktif di masjid, memakmurkan masjid. Ya kalau di alasannya saya kan kerjanya di luar kota, nyatu duitna minimal 5 duitna tanagana ya. Banyak alasan itu la yu'minuna billah wal yaumil akhir wartabat qulubuhum. Hati mereka penuh dengan keraguan. Jadi di semua ayat-ayat jihad itu godaan terbesarnya adalah nafsu duniawi. Dan nafsu duniawi ini kata para ulama hanya bisa diatasi dengan mujahadah. Makanya istilahnya pakai mujahadah, karena memang perang ngelawan musuh kudu perang heula ngelawan diri. Kalau staf DKM, staf yayasan, staf pesantren, staf ormas Islam belum beres mujahadahna dari ngurus masjid. Garelo ku duit, garelo kudunya ya. Di RW riweuh ya. Di yayasan sama, di pesantren sama ya. Akan selalu ada konflik, dan konflik itu bukan beda pendapat tapi gara-gara beda pendapatan ya, gitu ya pasti riweuh. Jadi agar sukses jihad ini butuh mujahadah. Nah, bagaimana konsep mujahadah yang Nabi SAW ajarkan? Dan ngaranna ge pa mujahadah. Mujahadah mah kan dari juhdun. Juhdun teh payah. Jadi pasti payah.
kita harus berpayah-payah. Ini sesuai dengan peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian tengke di akhirat. Di dunia mah orang bersakit-sakit tuh jangan banyak mengeluh, selama nyawa di kandung badan sok tong eleh ku sumpah tentara, ya sumpah polisi. Kita sumpahnya kepada Allah dalam nanti konteks sholat, zakat, saum. Kita jangan terjebak dengan istilah cenada Allah mah suka yang ringan-ringan. Iya, itu kalau kita udah nggak bisa memaksakan maksimal. Di Al-Qur'annya juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'un itu kemampuan maksimal. Ijtihad itu kan istilahnya badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin, istilah ijtihad dalam fikih. Dan kenapa lagi istilahnya ijtihad sama dengan jihad? Karena ijtihad itu badlul wus'i, mencurahkan segenap kemampuan. Ini kami sedang membimbing santri-santri menulis karya tulis. Karya tulis itu bagian dari ijtihad. Kegiatan keilmuan itu ijtihad, ya. Ulama yang meneliti Quran hadis itu ijtihad. Kudu capek. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa, Ustaz, apa tipsnya bisa nulis buku banyak, ngajar tetap, ya. Saya jawab, semua buku yang saya tulis mengorbankan tidur. Ya cete, kamu deh kumaha beres karya tulis mabar game masih kena bisa. Mau beres. Ucunin udah mabar bisa kene, ulin bisa kene. Tak korbankan mabar, korbankan ulin. Tidur pun dikorbankan. Itu ijtihad para ulama begitu. Imam Syafi'i pernah semalaman memikirkan satu hadis sampai sholat tahajud, melewatkan tidur. Itu banyak riwayat-riwayat itu, ya. Jadi yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, udah maksimal nggak mungkin, ya udah, kita baru tidak memaksakan diri. Tapi di semua ibadah itu kita harus memaksakan diri. Ini yang kemarin saya singgung kan di ceramah tarawih di masjid ini, ya. Jadi kalau Nabi ukuran mujahadah sholat malam itu pasti lama, dan dina Al-Qur'an gitu, dina hadisna gitu. Kita pun standar mujahadah itu sholat malam harus lama. Kalau bilang dah nggak mampu, Nabi itu ketika tua menjelang wafat sholatnya tetap lama. Nggak mampu itu diatasi dengan duduk. Makel we kursi pak, teu bisa sila, nggak bisa duduk sila, nangunjar silakan. Tapi sholatnya tetap lama. Tak kecuali nangunjar teu bisa, duduk teu bisa, kaganggu ku beser, nah itu baru. Jangan memberatkan. Jadi kalau kita masih mampu, ya, dan terbukti masa orang lain mampu. Saya ketika kecil, ketika jadi santri, taunya di Habibur Rahman we kararuat 2 jam pinu. Pira aku cete di atau batu bari saya sarua itu dahar sangu, orang dahar sangu. Itu makan daging, kita makan daging. Itu tangannya 2, kakinya 2, sama kita juga. Mungkin itu punten lumpuh, kahar tidak. Jag. Dan terbukti bisa. Cuma masalahnya hati saja yang tidak siap mujahadah. Jadi harus mujahadah mah doa nate Allahumma paksakeun. Nah, mesti dipaksakeun maksimal nggak mampu, nah itu baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Imam Ibnu Hajar sendiri beliau menjelaskan definisi mujahadah itu kafun nafsi an iradatiha minasyughli bi ghairil ibadah, menahan nafsu dari dorongan untuk menyibukkan dengan hal-hal selain ibadah. Nih Pak Bu,
Mujahadah kuncinya di sana kata Ibnu Hajar. Kan kalau tadi baca hadis-hadis tentang jihad, gogodana dunia. Ya. Gogoda dunia itu menunjukkan bahwa kita masih senang dengan hal-hal yang bukan ibadah. Ya. Punten Pak, hemat saya, mujahadah itu yang dimaksud menyibukkan diri dengan selain ibadah itu hiburan munayana mah. Hiburan itu boleh kata Nabi, sa'atan wa sa'atan wa sa'atan, sesekali. Da urang mah aneh, hari sholat tahajud sesekali, hari hiburan unggal peuting. Jadi kalau puntennya Bapak masih menikmati nonton Persib, bahkan di TV itu cukup hayang di stadion, itu belum mujahadah jiwa. Itu masih menikmati lajo film dina YouTube, mun barudak manaon mabar, game, ya. Masih menikmati ya punten mancing, nepikeun ka teu mancing teh lieur cenah jangar. Begitu jangar teh teu ngaji kuduna teh mah teu mancing teh jangar, teu ningali lauk dina cai teh gitu. Hayang we gitu. Hemat saya, mohon maaf, itu berarti kita belum mujahadah. Karena mujahadah itu ya, nanti tingkatan lebih tingginya sudah nggak ada nafsu harta, nafsu ketenaran, ya, nafsu jabatan. Wah, buat apa? Orang yang mujahadah itu dalam konsep Ibnu Hajar ini betul-betul menyadari innamal hayatud dunya la'ibu walahun, hanya main-main, hanya hiburan. Sok non bapak-bapak teresep mabar main game, karena sudah dalam level kedewasaan. Buat apa gitu kan? Naon manfaatnya? Ada santri yang menghibahkan keyboard game mahal. Oh, yuk keyboard mun alus kieu, pan laptop game banyak bapak-bapak apa? Ya, 50 juta keyboard lagi mahal. Ah, iya keyboard di mana? Ini alus kieu, paranti game bisa tisa anu, nah tobat cenah ningali keyboard eta sok hayang wae main game. Jadi dia sudah sadar apaan sih? Sama kalau bapak pun dan masih senang menikmatinya, kali-kali mah tenan mah seneng ngahaja we ngarutinkeun nyetel musik, nonton sinetron, nonton film. Itu yang kecil-kecil ya, berarti kita belum mujahadah, belum menyadari laibu walau. Kemun sadar mah laibu naon manfaatnya ya. Nah, nanti level puncaknya dzikir wala yanfa'u dal jaddi minkal jad. Nah, itu jadi puncak. Apa artinya kekayaan? Nggak ada manfaat di depan Allah. Apa artinya jabatan? Nggak ada manfaat sing sumpah. Apa artinya ketenaran? Nggak ada manfaat di hadapan Allah. Di dia manfaat. Jadi loba nu lalajo meureun YouTube teh penghasilannya gede. Mun tenar loba nu ngondang, ya mau artis, mau ustad, mau trainer, siapapun. Tapi di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Dan orang yang mujahadah itu sudah bebas dari pandangan dunia selain ibadah. Sudah fokus ke Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Itu orang mujahadah ya. Dan untuk itu, nah ini butuh pendisiplinan jiwa lewat ibadah. Makanya kalau kita lihat ibadah Rasul itu maksimal. Tujuannya apa? Jangan eta Pak. Jadi kalau kita masih ada lihat tetangga lebih kaya dari kita atau lebih maju, nyeri hati, itu sholatnya berarti kudu diomean deui ya. Zakatnya harus dimaksimalkan, saumnya harus dimaksimalkan, zikirnya harus dimaksimalkan, biar hilang yang begitu-begitu ya. Dalil-dalilnya dari Al-Quran, Imam An-Nawawi menulis surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina
ayat 69, lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Jahadu di sini kata para ulama mujahadah. Ya bukan jihad melawan musuh karena nggak disebutkan musuhnya. Mujahadah secara umum. Orang-orang yang mujahadah di kami, kami akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah akan membersamai orang-orang yang ihsan. Ihsan itu kan bapak, ibu, saya, ibadah teh siga ningali Allah. Atau kalau berat, yakin dilihat oleh Allah. Ari ningali mah siga ada memang moal mungkin. Ai bungkeulekan. Tapi siga seolah-olah ada Allah di depan kita. Nah, minimalnya ihsan itu dalam keseharian kita sadar Allah lihat kita. Udah ada perasaan itu belum? Kalau belum berarti harus tingkatkan mujahadahnya. Lanahdiyannahum subul, Allah nanti akan membimbing kita. Ada beberapa santri yang sering tanya ke saya baik langsung atau WhatsApp, Ustadz cenah apa resepnya ini biar begini kayak para ulama biar begitu. Resep nama jahadu. Mujahadah dan mujahadah ini urusan masing-masing pribadi, karena kan kadar kualitas jiwa beda-beda. Standar mujahadah saya mungkin nggak cocok di bapak karena standar jiwa beda-beda, ya. Mungkin bapak lebih ringan mujahadahnya dari saya atau mungkin sebaliknya. Sok pokoknya macam teh ujang neng serius ke Allah, dah kiki ku Allah dituduhkan. Harus bagaimana? Ya contoh sederhana, bisa cena umah yang apal Quran pun anak banyak tuh yang nanya. Nya apalkeun bu, mu cenah kumaha ngapal? Kumaha cenah? Eta jahadu, paksakeun silakan sesuai kapasitas masing-masing, sesuai karakter masing-masing, dan nggak bisa disamakan atuh. Jiwa mah udah beda-beda. Sesuai ilmu masing-masing kan, ya, sesuai kemampuan fisik masing-masing. Ayeuna orang yang juga Rasul kan mujahadahnya saumnya wisol, orang mah ulah cek Rasul mau kuat. Rasul mah malamnya dikasih makan. Kalau kita wisol siang saum, malam saum, siang saum, malam saum, cek Rasul sholat semalam suntuk karena memang ada anugerah khusus, orang mau bisa. Beda. Tapi minimal kan kata Nabi juga qoribu itu mendekati. Asal orang mujahadah lanahdiyannahum subulana, akhirnya dituduhkan ku Allah. Bagaimana ingin menikmati sholat khusyuk, sok serius mujahadah, nanti juga diarahkan ya. Jadi ini resepnya bukan nanya ke mursyid masuk sekte tasawuf, nggak perlu. Kata para ulama orang mujahadah, dengan mujahadah pun nanti Allah memberikan jalan. Tah kieu yang jadi ihsan teh lama'al muslimin, Allah akan membersamai kita di aping. Jadi guru kita punten bukan mursyid tasawuf, bukan. Guru orang mujahadah itu Allah langsung pembimbingnya itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini ada kaligrafi di Masjid Pajagalan. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin itu mati. Jadi can maut mah tuluy we ibadah. Ya. Ustadz Latif Muhtar tuh Ibu Aisyahnya kan saya baca di wawancara. Sok digeungeun atuh Pak cenah tong capek teuing. Jawaban almarhum Ustadz Latif Muhtar, justru mumpung hirup keneh kudu capek, engke istirahat mah geus maot cenah gitu. Ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, ini filosofi hidup kita. Mumpung hirup keneh sok kudu capek, engke istirahat mah maot. Apa cenah atuh tong capek teh bilih udur deui, mun cenah mumpung sehat ke geus udur istirahat. Ai urang mah pan geuringna acan nya geus loba sieun. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah, menyebut nama Rabbmu
dan tabatal. Tabatul itu kalau dalam hadis bab nikah membujang. Kan membujang teh tidak menikah, meninggalkan dunia. Tapi kalau maksud tabatal di sini berarti memutuskan segala hubungan, hanya fokus ke Allah. Dia pun orang kerdikir, nges tong ingat pasantren, tong ingat masjid, tong ingat dunia gitu. Maksud pesantren teh aspek duniawi. Udah total. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan sebesar darah-darah itu debu yang kecil yang enggak terlihat kecuali disorot panon poe. Meskipun kecil kebaikan akan bermanfaat. Ini menunjukkan mujahadah itu sampai hal-hal yang terkecil. Makanya definisi dari para ulama bukan dari saya, mengamalkan yang wajib, semua yang sunat, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan sebagian yang mubah. Itu kan termasuk sunat. Cenah kecil pirage nah cenah lajoki mah teu naon dah halal. Iya, meskipun kecil meninggalkannya itu jadi dicatat kebaikan. Mujahadah itu sampai hal yang terkecil, sampai hal yang sepele, yang detail diperhatikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'dham ajra. Nah, ini khairin di sini menunjukkan kecil. Kebaikan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian, kalian akan menemukannya kelak di sisi Allah dalam keadaan lebih besar pahalanya dan lebih baik. Jadi nanti kita bersyukur, kita peduli dengan hal-hal yang terkecil, tapi tentu jangan kemudian terbalik. Gara-gara hal yang kecil-kecil sepele yang besar diabaikan. Kemarin saya setel video Abdullah bin Al-Mubarak, ulama tabi'in terkenal. Beliau itu ngaji ilmu, pada subuh, pada duhurnya ikut perang jihad, malamnya sholat malam. Kata temannya, kenapa cenah kamu santri mun aya nama sarjana ulama ngilu jihad? Kata Abdullah bin Al-Mubarak, apa salahnya? Jihad wajib, belajar ilmu wajib, jadi ulama wajib. Sok nu mana nu bisa silakan. Jadi tidak karena hal yang terkecil yang besar kemudian dilupakan. Yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 273, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Khair di sini juga menunjukkan yang kecil. Kebaikan yang kecil sekalipun yang kamu infakkan, kasarna Pak mun ngenceleng mun 500 perak karena memang mampunya begitu. Lain artina Bapak boga 500.000 ngenceng 500 perak. Dalilna apa ya, dalil tikoge dicatat. Nah itu mah menyepelekan ya. Maksud khair itu yang mampunya sedikit saja Allah akan mencatatnya. Ini jadi dalil kita sampai hal-hal yang terkecil itu diperhatikan, dan sebagaimana akan kita lihat nanti di hadis-hadis, demikianlah mujahadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.